Ada hambatan kah selain itu, apa, Flexi? Hmm, Kalau hambatan sekarang ini mungkin manajemen waktu saya ya. Ini kan sudah tinggal minggu depan untuk kanunya, untuk submit seminar. Sedangkan eh, laporan sama progres nih penelitian bisa dibilang kayak apa itu terhambat. Ini juga masih di tengah jalan. Jadi saya nggak tahu apakah ini bisa saya ngambil seminar yang periode ini atau apa saya harus terpaksa ngambil yang di Maret. Karena kalau misalnya saya ambil di Maret, sedangkan sudah terlanjur ngambil ngambil ini apa itu ambil matkul proposal di apa itu di Smart itu nanti status saya di status saya selama perkuliahan E ada E. Sebenarnya saya nggak yang merasa itu tuh bikin panik sekali. Cuma kalau di dunia pekerjaan kemungkinan aja orang cuma melihat karena satu E itu aja akhirnya banyak dipermasalahkan. Itu aja sih kalau saya yang anunya, yang bingungnya. Ini juga sambil nyimak juga yang lain lah. Jadi gini, saya pernah ngalamin masa seperti kalian juga. Jadi jangan khawatir, semua orang tuh pernah ngalamin masa seperti itu juga. Yang bikin kita khawatir itu adalah karena kita belum punya gambaran tentang apa yang akan terjadi, itu wajar aja. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu gambaran yang terjadi itu akan jadi seperti apa, akhirnya kita tuh memikirkan terlalu banyak hal. Dan itu yang bikin jadi khawatir. Nah itu lumrah, manusia memang sering banget kayak gitu. Jadi terlalu terlalu ya, istilah anak-anak kan terlalu overthinking. Nah itu selalu pasti akan ada. Nah tapi harus dilihat. Jadi kalian itu harus punya alasan dulu deh. Berangkat dari why dulu deh. Apa berangkat dari why itu? Berangkat dari kenapa atau mengapa. Coba coba itu diselesaikan dulu. Diselesaikan dulu kalimat kenapanya itu. Nah, kenapa tuh bisa banyak hal. Kenapa aku harus tugas akhir? Kenapa aku harus menyelesaikan kuliah? Itu harus dituntaskan dulu. Harus dipegang dulu apa apa alasannya. Karena kalau tidak itu diselesaikan, percuma menurut saya, percuma kalau mau mengusahakan apapun karena nanti ujung-ujungnya akan akan termasuk termasuk nanti ada yang mau saya sampaikan juga. Jadi cari dulu alasan kenapa aku harus menyelesaikan ini. Banyak tuh tiap orang beda-beda. Kalau kalau saya dulu, kenapa saya harus menyelesaikan ini? Karena saya nggak mau buang-buang uang. Karena kuliah seharusnya kuliah sesuai dengan programnya, itu saya dulu berpikirnya selalu seperti itu. Karena kalau misalnya saya keluar dari programnya, ya berarti saya harus punya tambahan untuk membiayai biaya tambahan. Itu saya. Siapapun punya alasan. Ada yang alasannya karena memang menunggu. Misalnya pacar saya sudah selesai nih, jadi saya harus selesai juga karena kami harus berumah tangga misalnya kayak gitu. Jadi ada alasannya tuh. Misalnya di alasan yang lain karena saya nggak tahu kapan ayah atau ibu saya dipanggil, mungkin karena lagi sakit. Yang sakitnya ini mungkin tidak bisa ditoleransi misalnya. Nah, itu juga bisa jadi alasan sendiri tuh. Jadi temukan dulu deh kalian alasan kenapa kenapa aku harus menyelesaikan tugas akhir, kenapa harus kuliah. Dan alasan itu harus kuat, bukan alasan yang gimana lah, alasan yang biasa. Misalnya alasan biasa tuh karena saya pengen selesai aja. Nah, pengen selesai aja, siapa aja juga pengen selesai. Mau dia semester 14 juga pasti selesai. Walaupun nunggu sampai 14 sampai 7 tahun, selesai juga kalau memang dia mau pelan-pelan. Tapi kan selesainya kan beda-beda nih. Jadi maksud saya selesaikan dulu deh pikiran kalian sama hati kalian, pikiran kalian sama hati kalian tuh dengan alasan apa yang harus aku jadikan pegangan, kenapa aku harus selesaikan kuliah gitu.
Itu tuh selalu aja tuh. Itu jadi bahan bakar kalian untuk nextnya selanjutnya. Nah, anggap saja itu kalian sudah tahu tuh. Anggap saja kalian udah ngerti alasan yang kalian pegang. Sudah tuh, ngerti alasannya pegang. Setiap kali kalian melakukan pergerakan sesuatu, maka alasan itu tuh harus muncul terus. Jadi kalau misalnya nih, saya sering kalau misalnya, saya sering kalau dulu zaman masih kuliah tuh saya tempel di belakang pintu, di kamar mandi WC, di atas plafon tempat tidur, itu saya tulis dengan jelas. Saya punya satu kata aja, tapi saya nggak bisa nyebutkan katanya ya. Saya punya satu kata aja. Dengan melihat tulisan itu, di kapanpun, saya kan langsung tahu bahwa oh saya harus begini, saya harus begitu, saya harus begini. Jadi ketika kita apa istilahnya lah, kita agak lalai, agak lupa, tulisan itu yang selalu mengingatkan kita, oh oh iyalah aku harus, oh iyalah oke. Nah, itu harus harus ada tuh pegangan. Kalau saya tekniknya kayak gitu. Selalu harus ada sesuatu yang saya tempel, saya ingat itu saya, dan itu belum belum tentu semua harus sesuai dengan polanya saya. Kalian mungkin ada polanya sendiri, mungkin di handphonenya dijadikan reminder, diingat, dicatat misalnya. Oh, saya harus selalu seperti ini misalnya. Menurut pengalamanku ya, menurut pengalamanku melihat teman-teman itu kebanyakan alasan yang paling kuat itu adalah orang tua sih. Itu alasan paling paling kuat banget itu. Kenapa? Karena orang tua mungkin sudah tidak muda lagi misalnya kan, produktif sudah kurang. Apalagi kalau misalnya ada adik-adiknya masih kecil-kecil. Nah, itu kuat tuh alasannya tuh untuk nggak lagi coba macam-macam tuh. Biasanya selalu kuat di situ. Jadi pertama tadi temukan alasannya kenapa apa aku harus menyelesaikan kuliah. Yang kedua, alasannya ini harus diingat-ingat terus, tiap hari diingat-ingat terus kayak gitu. Tiap hari harus dilakukan sehingga, nah ini masuk selanjutnya. Sehingga ketika kalian mau bertindak, kalian tuh selalu akan memikirkan ini waktu yang pas atau enggak. Ini kira-kira tepat atau enggak. Ini saatnya atau mungkin ini belum waktunya. Nah, itu tuh bisa jadi keputusan selanjutnya gitu. Jadi misalnya gini, kalau pas lagi santai ya dulu lah, lagi terus itu main handphone misalnya kayak gitu. Handphone itu kalau nggak kita sambil ingatin, jalan aja terus bisa 2 jam 3 jam itu bisa bisa kelewat. Sama manusia handphone kan memang didesain seperti itu. Jadi handphone kan memang didesain supaya kita tuh selalu selalu atensinya ke handphone. Itu jangan nggak bisa disalahkan. Itu memang tujuannya handphone memang begitu. Dan semua isi-isinya memang seperti itu tujuannya. Jadi kita nggak bisa nyalakan handphone. Yang bisa kita lakukan itu adalah mengontrol. Nah, cara kita mengontrol kan beda-beda yang aku bilang tadi. Ada yang dia harus diingatkan, ada yang harus seperti apa. Nah, kita bahas tentang gimana memanajemennya lah. Jadi, eh, sebenarnya tidak ada masalah dengan pola deadline karena deadline itu pun tetap berada di waktu pengerjaan kan. Jadi deadline itu bukan setelah pengerjaan. Deadline itu selalu sebelum pengerjaan walaupun dia mepet hari tapi selesai, ya kan? Nah, sehingga kalau ada orang yang bekerja dengan cara deadline, itu nggak ada masalah karena deadline itu pun adalah cara juga. Nah, yang jadi pertimbangan adalah apakah deadline itu bisa menimbulkan efeknya, misalnya efek yang lain, misalnya efek capek, efek lelah, ceroboh, nggak fokus, nggak maksimal akibat dari deadline itu. Nah, kalau misalnya itu berdampak buruk, menurut kalian lah, kalau berdampak buruk, nah kalian baru ngerubah polanya. Tapi kalau misalnya dengan deadline itu nggak ada masalah, deadline itu membuat kalian itu adrenalinnya terpacu, tapi tetap beres, tetap bagus, tetap sesuai, maka deadline itu juga pola. Jadi ada yang santai dulu di awal, habis itu nanti di akhir-akhir baru dikerjakan. Tapi itu dikerjakannya memang otaknya memang ini banget, memang 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 fokus banget untuk kerjakan di waktu-waktu genting. Ada memang orang yang kayak gitu. Ada tipe orang yang lagi fokus banget bisa itu. Kalau nggak dikejar timeline, nggak dikejar kalau dikejar waktu baru dia tuh bisa gas. Tapi kalau lagi santai dia mungkin otaknya nggak bisa langsung bekerja. Tapi ada orang yang seperti itu dan itu nggak ada masalah. Mau ngerjain di kapanpun juga nggak ada masalah. Yang penting dia di masa deadline. Nah, di masa pengerjaan. Nah, tapi maksud saya kalau kalian
ada merasa efek sampingnya dari kegiatan deadline itu, maka dirubah. Nah, tidak semua ya gampang untuk merubah sesuai dengan waktu-waktunya. Misalnya di minggu pertama, di awal-awal, konsultasi atau apapun, itu kan tidak semua gampang seperti itu. Nah, terus gimana caranya supaya bisa menggampangkan itu? Sebenarnya eh, ada dua juga. Ada yang memang dia memang sifatnya disiplin aja. Kalau disiplin itu nggak bisa dibantah ya. Kalau disiplin itu memang orangnya memang sudah punya karakter seperti itu. Nah, tapi kalau tidak disiplin bagaimana? Nah, kalau tidak disiplin itu caranya adalah kalian jangan langsung punya ekspektasi tinggi terhadap apa yang mau dikerjakan. Saya sederhanakan ya. Tidak perlu untuk mengerjakan sesuatu punya ekspektasi tinggi terhadap itu. Contoh, nulis, mau nulis bab satu, jangan dipikirkan di dalam pikiran kalian, nulis itu langsung satu bab selesai. Nggak usah kayak gitu. Sorry. Jadi, nggak usah kalian pikirkan, wah, banyak nih langsung nulis nih. Satu bab pasti nggak akan dikerjakan. Yang bisa dikerjakan tuh jadinya harusnya seperti ini. Coba aku nulis beberapa paragraf deh, kayak gitu. Bab satu misalnya. Coba aku nulis satu paragraf deh. Coba deh aku mulai nulis di afirmasi aja di otak, di afirmasi di otak, ah nulislah sedikit barang. Nah, gitu aja di sugesti aja otak, ah nulis sedikit deh. Nah, biasanya otak itu pasti akan menyesuaikan. Dia punya punya harapan terhadap apa yang mau dilakukan berikutnya itu karena sebelumnya dia ngerasa sudah punya reward. Jadi misalnya nih, kalian main game. Game itu kan ngerilis reward, senang tuh main game. Nah, begitu ada sesuatu yang tidak menyenangkan, otaknya sudah nggak bisa menerima itu karena yang kita dapatkan sudah senang tuh. Nah, sehingga untuk bisa masuk mulai menulis itu dipikirkan di kepala tuh jangan yang susah-susah, dipikirkan di kepala tuh yang gampang-gampang. Nulislah sedikit satu paragraf barang gitu. Di otak tuh gitu aja. Main game, ah cobalah aku nulis lagi sedikit. Nah, biasanya maksud saya tadi biasanya ketika kalian mulai nulis, waktu untuk merasa nggak enak itu paling cuma semenit atau 2 menit. Nanti habis itu kalian akan apa jar orang tua keterusan. Nah, itu Hmm. pengalaman pribadi saya kayak gitu juga. Untuk memulai memang berat, pasti berat. Tapi ketika sudah mulai, nah itu biasanya keterusan. Ya kan itu sama aja sebenarnya polanya dengan deadline. Deadline kan gitu juga. Mau ngerjakan deadline, habis itu nanti-nantilah. Jadi ada istilah namanya prokrastinasi. Prokrastinasi itu adalah bentuk kita untuk menunda-nunda. Jadi menunda-nunda itu ada kesan menunda-nunda tuh malas kan? Ada kesan jangan nunda-nunda malas. Sebenarnya bukan malas sih lebih tepatnya itu adalah bentuk pertahanan diri, bentuk ketakutan kita terhadap fakta yang mau kita lewati. Memang itu manusia tuh gitu. Kita tuh seperti seolah-olah tidak pengen melewati fakta itu, sehingga otak kita tuh mencari gimana caranya supaya nyaman. Ah tidur aja gitu. Ah main game aja gitu. Jadi itu memang bentuk alami otak kita untuk menghindari itu. Nah itu kalau 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 tetap diladenin otak itu, makanya udah akhirnya main sosmed sejam 2 jam main bla 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 nggak selesai selesai itu pasti akan keterusan besok kayak gitu lagi malas bukan malas nih mengalihkan mengalihkan ke hal yang lain karena otak kita tidak pengen berada pada situasi yang tidak nyaman itu karena fakta yang mau kita hadapin itu kan tidak nyaman. Nah, kita kan biasa, karena kita merasa nggak nyaman, jadi kita nggak pengen berada di nyaman itu, lalu kita beraktivitas yang lain kan. Nah, tapi sebenarnya nggak ada sesuatu yang nggak mungkin kalau nggak dilewatin. Ya lewatin aja. Jadi otak itu akan selesai tuh. Otak itu akan selesai overthinking. Karena overthinkingnya tuh pada saat mau start. Nanti kalau sudah start, otak udah nggak overthinking lagi. Udah jalan aja.
itu dari segi manajemen apalah waktu dan manajemen diri ya. Nah, kita bahas yang sifatnya teknis, masalah administrasi nih, Reksi. Reksi itu nggak perlu khawatir. Ap- Apakah nanti di transkrip ada nilai E? Nggak ada. Nggak kayak gitu polanya, Reksi. Jadi, Oh, memang nilai sementara yang kamu dapat adalah E, karena kamu belum menyelesaikan. Tapi kalau tahapan itu diselesaikan dan dapat nilainya, maka nilai itu diganti dengan nilai yang baru. Di transkrip, nilai yang baru, bukan nilai E. Jadi nggak ada TA, proposal, sidang, nilainya jadi E, enggak. Ya sesuai dengan yang kamu lewatin. Kalau kamu lewatin itu, dan nilai lulusnya ada, ya nilai lulus itu yang masuk di transkrip. Jadi jangan khawatir, apakah nanti ada riwayat nilai nggak ada. Di transkrip nggak akan kayak gitu juga. Jadi tetap tetap akan ada nilai akhir. Ya kamu udah pernah merekos nggak? Merekos mata kuliah? terus. Ngulang. Oh, mengulang nggak pernah Pak. Oh, karena nggak pernah ya. Nah, kalau mengulang mata kuliah kan sama polanya. Jadi kalau misalnya kita mengulang mata kuliah kan nilai sebelumnya kan misalnya atau D. Ya kalau mata Hmm. kuliah itu nggak diulang-ulang ya memang pasti nilainya yang ditampilkan di transkrip ya pasti nilai tidak lulus. Tapi kan kita nggak pengen nilainya tidak lulus kan, makanya kita ulang lagi. Nah, kita ulang lagi nilainya, nilai lulus, makanya yang ditampilkan adalah nilai lulus di transkrip. Jadi jangan khawatir, tidak sampai sejauh itu juga. Oh, ya. Kalian itu kan bukan bukan sekali dua kali kan ikut seminar kakak tingkat kalian kan? Iya kalau Iya, ya. sekiranya. Terus juga di kartu telah menghadiri seminar juga sudah kan? Ada tapi masih kurang dari minimalnya. Iya. Yang jadi poinku tuh bukan administrasi batas mengikuti seminar lah, tapi kan Hmm. yang jadi poin itu adalah kalian sudah pernah melihat situasinya kan pada saat seminar, ya sudah pernah lihat loh. Nah, apakah yang kalian lihat itu semengkhawatirkan itu? Apakah waktu dilihat pada saat proposal itu dibantai dalam tanda kutip ya, dibantai. Apa sih bahasanya di habis-habisan lah bahasanya. Kan enggak juga kan? Enggak yang dipermalukan pada saat sidang, enggak kayak gitu. Enggak pas pada saat proposal enggak juga kan? Jadi sebenarnya ya itu karena otak kita aja yang terlalu em, terlalu khawatir. Nah, ini beda masalahnya kalau kita membahas tentang konten, konten penelitian. Nah, itu dua wilayah. Jadi wilayahnya ada yang wilayahnya yang sifatnya tentang tentang gimana kita bersikap. Ada wilayahnya tentang bagaimana kita membuktikan argumen kita. Nah, dua wilayah ini itu harus seimbang. Jadi nggak bisa kita cuma mengedepankan kita semangat, kita siap ngadapin dosennya, kita siap menghadapi pengujinya, apapun yang terjadi pengujinya kita siap, pengujinya bilang ini itu kita siap siap siap, oke oke siap siap bu, yang nggak bisa gitu juga, kalian juga harus punya apa sesuatu yang kalian mau sajikan lah bahasanya kayak gitu. Nah itu juga tetap tetap harus dipahami juga. Jadi intinya tuh bukan cuma masalah kalian bisa mengatasi situasi yang ada, tapi juga kalian mau menyiapkan apa yang kalian punya. Dua itu harus berjalan, berjalan bersamaan. Ayo, apa lagi? Kalau misalnya ada yang lain yang mungkin yang sifatnya eh, bisa dalam tulisan atau mungkin yang sifatnya kayak tentang perkuliahan lah. Ya mungkin Adi atau Vira ada yang mau ini coba dibahas.
Eh, pernah nggak kalian Belum, Pak. ya, Lagi mendengarkan. oke. Pernah nggak kalian itu mencoba untuk membangun apa namanya membangun situasi di tempat kalian tuh supaya kalian merasa cozy, cozy itu apa ya? Kalian merasa s- bisa Nyaman. punya punya kenyamanan untuk melakukan sesuatu. Pernah nggak kayak gitu? Kayak misalnya gini, aku kalau mau kerja atau aku mau harus melakukan sesuatu, misalnya ngopi dulu, misal. Atau teman-teman saya zaman kuliah dulu ngerokok dulu gitu. Nah, kalau punya situasi-situasi kayak gitu, itu perlu tuh, perlu untuk bisa dibangun. Dan juga sama halnya ketika kalian ngumpul sama teman yang sama-sama pengen cepat selesai. Itu pasti kebangun tuh, pasti pasti rasa pengen cepat selesainya tinggi itu. Jadi ngumpulnya sama teman-teman yang pengen cepat selesai. Karena kita harus ada sesuatu trigger yang bikin kita itu bergerak. Ada juga yang memang dia sendirian aja. Tapi kan dengan di kesendiriannya kan biasanya dia hidupin musik atau di bawah apa namanya ruang belajar yang redup di sana baru dia bisa konsen. Kan ada yang kayak gitu-gitu juga. Nah, kalian harus punya 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 situasi itulah. Jangan pakai situasi yang tidak nyaman. Misalnya situasi di meja, sorry, di situasi di taman, tempat duduk di taman yang panas, nggak ada tempat bernaung. Ah, susah juga kalau kayak gitu. Di depan pintu ruang dosen, panas-panasan, nggak ada tempat bernaung. Sebelum kalian mau seminar, itu harus dipastikan dulu lah syarat buat seminarnya udah disiapkan atau belum. Termasuk tadi, menghadiri seminar, itu kan syaratnya ada. Lupa saya syaratnya apa, 4 apa 5 ya? Anunya konsultasi konsultasi dengan pembimbing, eh, tempat per pembimbing, terus setelah ikut seminar proposal yang lain itu minimal 5 setidaknya. Nah, terus Iya. kalau seminar juga boleh kok. Seminar tuh menghadiri seminar anak TI, nggak mesti harus SI. Seingat saya ya, seingat saya boleh sih. Hmm, Kalau kurang, iya. kalau kurang buktinya. Hmm. Oh iya Pak, kalau seminar itu ada showcase aplikasi nggak? Atau maksudnya ya showcase dari produk yang dibuat. Kalau seingat saya sih enggak ya. Kalau seminar dia cuma showcase desain. Kalau saya ingat, lama sudah saya nggak ikut seminar penelitian soalnya. Selama yang disajikan juga sesuai dengan yang di pedoman, ya harusnya sih apa yang ada di pedoman aja. Pedoman itu kan Oh. ada sistematik penulisannya kan. Hmm. Selalu selalu penguji itu akan melihat apa yang disajikan. Yang disajikan itu bisa data, bisa presentasi, bisa draft. Kalau itu sesuai dengan yang ada di pedoman, biasanya tidak akan pernah me- mempertanyakan di luar itu, kecuali kalau yang bersangkutan itu memang menampilkan. Saya nggak pernah menyarankan harus ditampilkan karena itu seperti membuka ruang untuk ditanya. Oh, oke, oke. Jadi supaya supaya aman lah dalam tanda kutip ya aman ya, supaya nggak terlalu banyak pembahasan ya sebaiknya itu tidak perlu disajikan karena tidak dibahas di pedoman misalnya. Nah, itu lebih baik. Hmm. Tapi di sidangnya itu wajib kan harusnya. Kan itu hasil.
Oh iya, hasil dari hasil apa yang penelitian kritik. hasil dari apa yang kamu ajukan. Jadi kamu kan di proposal itu bahasanya kamu tuh menawarkan. Ini loh, saya Hmm. mau menawarkan, saya mau bikin ini. Nah, fungsinya proposal itu menyetujui apa yang mau kamu lakukan. Sebenarnya begini ya, kalau di mana kalau proposal itu kalau pada konteks core yang sebenarnya, proposal itu adalah proses kita untuk mengiyakan apa yang mau kita lakukan. Adalah proses untuk mengiyakan atau menyetujui apa yang mau dilakukan. Namanya juga proposal. Kan proposal kita minta duit, misalnya proposal untuk RAB, kan namanya proposal. Proposal tuh kita mau meniatkan apa, mau melakukan apa, gambarannya tuh proposal. Proposal tuh antara disetujui atau tidak disetujui, sebenarnya itu core dari proposal. Tapi kan ini ditambahin pengajuan judul di awal. Karena dianggap bahwa hampir sebagian besar uh, mungkin anak-anak belum begitu paham konteks TA-nya aja sebenarnya. Iya. Ya walaupun ada juga apa yang beberapa yang nanya lah, ya kenapa namanya jadi TA tugas akhir, sedangkan di kampus yang lain namanya skripsi misalnya kayak gitu. Kan itu kan pasti ada juga yang bingung. Atau misalnya ada orang tuanya yang kenapa namanya TA? TA tuh apa? Misalnya kayak gitu. Tugas akhir. Kenapa tugas akhir? Kenapa ada skripsi? Seolah-olah tugas akhir itu tidak tuntas gitu kan. Mungkin ada yang belum terlalu paham di situ. Nah, kalau ada yang nanya seperti itu, sebenarnya bahasanya saja yang berbeda ya. Jadi yang satu itu sebenarnya menyelesaikan, ya, ya isinya juga beda sih. Yang dimaksud dengan tugas akhir itu kan menyelesaikan sesuatu dengan bukti yang bisa dipergunakan lah. Bukti itu memang bisa bukan sekedar bukti itu diterapkan lah, tapi sorry, bukan sekedar bukti itu ya diterapkan, tapi bukti itu juga bisa diimplementasikan. Kayak contoh tugas akhirmu. Tugas akhirmu kan menerapkan eh, kode, kemudian menjadikan dia sebuah aplikasi. Nah, aplikasi itu diterapkan kan. Jadi pada saat aplikasi itu diterapkan, ya itu proses tugas akhir namanya. Nah, kalau skripsi itu kebanyakan adalah hipotesis, metodologi. Jadi fokusnya di situ sebenarnya. Kalau misalnya kita punya suatu teori atau suatu fenomena, membuktikan fenomena itu benar atau salah, nah itu ada kerangka hipotesis. Hipotesis itu seperti seperti seolah-olah kita tuh punya argumen terhadap kebenaran, tapi kebenaran itu belum dibuktikan. Nah, itu hipotesis namanya. Nah, hipotesis itu dibuktikan dengan menggunakan metode. Nah, metode itu dikerjakan, hipotesis itu bernilai kebenaran. Nah, itu skripsi namanya. Namanya juga skrip ya, skripsi. Nah, itu yang bikin beda. Kalau bahasa sederhananya, tugas akhir itu ada produknya, kalau skripsi itu belum tentu ada produknya. Kalau Rex itu pembimbingnya ada dua. Dua-duanya memang belum ada diajak diskusi kah? Pembimbingnya aku lah. Ya, pilihnya Bapak. Satunya siapa? Satunya Pak Perdi untuk untuk penulisan. Ya, alasan terhambatnya itu karena manajemen waktu sama kemarin ada permasalahan sedikit soal komunikasi dengan kelompok PKL saya. Jadi kami tergesa-gesa membuat laporan kami dan menyiapkan untuk presentasi kami. Terus ini juga lagi revisi isi laporannya sebelum akhirnya apa itu menjadi hasil akhirnya diterima oleh UP3M. Tuh. Oh, anu KPK. Ya, Aku bingung kamu mau ngebahas apa dari tadi. Oh, ternyata PKL-nya lah. ya PKL-nya karena ada Udah selesai kan PKL-nya? permasalahan. Ini lagi di tahap revisi
akhir dari versinya UP3M itu. Apa Pak? Apa Hmm. kendalanya? Kendalanya apa? Oh, kendalanya itu yang waktu awal-awal aja, Pak. Karena masalah komunikasi kami saat kami itu harus bikin laporan, akhirnya kami ada tercerai untuk sementara sampai akhir apa itu sampai tanggal akhir kami untuk submit judul. Nah, jadi Tercerai itu maksudnya apa? maksudnya kami itu kayak Terpisah. apa itu Terpisah tulisannya. ya terpisah sedikit, ya terpisah sedikit, tapi Terpisahnya nggak sendiri itu yang apa? Terpisah siswanya, terpisah grupnya kah? hmm, gimana lah? Apa tulisannya kah? Itu tuh karena kami tuh anu kan salah satu anggota kami itu kan sudah ada Meninggal. bikin bukan sudah bikin eh, laporannya itu di bab satunya di bab Oke. satu. Nah, dia itu ada kirim ke kami supaya itu dicek dulu oleh dosen pembimbing PKL kami. Nah, karena kemarin tuh ada apa itu permasalahan dengan ketua kami, dia itu susah dihubungi. Nah, itu jadi akhirnya eh jadi kami itu akhirnya terpisah sementara itu dari apa itu? Akhirnya mereka itu yang beberapa anggotanya itu yang dari Prodi TI itu keluar dari grup itu, Oke. keluar dari grup. Siapa yang memutuskan grup itu harus dipisah, laporannya harus dipisah? Siapa yang memutuskan itu? Kalian kah? Eh, Apa dari UP3M kah? maksudnya Atau dipisahkan ya, Bu? ini yang saya tangkap proposal, laporannya dipisah. Apa nggak dipisah? Oh, enggak, bukan dipisah, Pak. Cuma maksudnya ada yang sudah mengerjakan bab satu dan itu tuh untuk dicek dulu ke dospem PKL-nya. Nah, itu pas dikirim ke WA. Nah, cuma ya, WA grup ya? ya WA grup, WA grup. Cuma karena waktu itu ketua kami ada masalah dengan HP-nya, jadi dia nggak bisa buka WA. Jadi ada kesalahpahaman dikit sebenarnya itu, kesalahpahaman dikit dikira ketua kelompok kami itu tidak apa itu tidak tidak acuh terhadap omongan salah satu eh, anggota kami ini Ketuanya itu gitu. Dari anu prodi siapa SI kami SI kami eh, anggota 6 kelompok terdiri dari 3 orang SI 3 orang TI. Nah, itu ternyata apa itu saya kira mungkin juga kenapa ketuanya ini tiba-tiba nggak anu tuh nah nggak ada apa itu ketuanya tidak di ada komunikasi. ketuanya di Palangka aja. Orangnya di Palangka aja, nggak ada segala kemana-mana. Cuma kok tumben dia tidak komunikasi gitu nah, nggak ada menjawab yang dari anggota ini. Nah, akhirnya eh, karena kesalahpahaman itu kami harus kami bukan harus kami tiba-tiba jadi terpisah gitu nah, terpisah yang mereka dari TI-nya keluar dari kelompok apa itu grup WA, jadi akhirnya nggak bisa di apa itu di chat ya dihubungi secara grup gitu lah. Nah, akhirnya Baru bisa nah, baru bisa dihubunginya itu saat waktu hari seminar ada. terakhir. Hah? Waktu seminar ada. Ada seminar ada. Nah, itu tuh Jadi pas kami nyusun nggak ada. laporannya aja ya. Pas waktu nyusun Ya, saat nyusun laporan kami itu ya, ya karena kesalahpahaman yang itu. Nah, jadi sampai hari terakhir untuk kami submit judul, baru akhirnya saya yang jadinya harus bertindak dan itu menghubungi mereka dengan ya kayak meet seperti ini.
meet lewat Google Meeting, ngobrol gitu gimana sebenarnya dengan laporan ini. Nah, ternyata dari pihak mereka nggak ada aja yang sampai eh, gimana itu yang bertengkar gitu, kami nggak, cuma karena apa itu faktor sialnya dari ketua kami yang HP-nya tiba-tiba rusak jadi nggak bisa buka WA lewat HP, akhirnya jadi seperti itu. Nah, saya juga sempat jadi bingung gimana ini dengan kelompok PKL. Soalnya eh, penelitian kami itu sudah bisa dibilang sukses. Nah, tinggal laporannya aja. Cuma ya itu akhirnya Harusnya kami, penelitian ya. iya penelitian. Kami bukan pengabdian namanya. Penelitian untuk buat alat penyiraman gitu, di tempat di PKL. Iya, alat penyiraman otomatis. Idenya itu dari anggota TI-nya. Oke, Kami itu kan mereka sudah, yang buat. iya, itu untuk kelompok PKL kami. Soalnya kami juga apa itu kebingungan mikir untuk bikin sistem. Soalnya memang rata-rata saat di seminar semua kelompok lain itu sistem, sedangkan kami aja yang memang alat gitu nah. Ya, Itu bagus aja. Tapi udah bisa diselesaikan loh masalahnya. sudah bisa diselesaikan. Ini juga komunikasi bisa dibilang lancar. Ya cuma Pembimbingnya ini siapa lagi pembimbingnya? ya pembimbing kami, dospemnya kah? Dospemnya eh, Bu Feni Cahya. Ya, Bu Feni Cahya. Itu. Ya, jadi dari situ kan dapat pengalaman kalau kalian dalam satu tim tuh harus apa, harus jelas tuh anunya, tupoksinya apa, perintah tugasnya harus jelas. Kamu ngerjain apa, yang lain ngerjain apa, dan sama-sama bertanggung jawab memang. Harus seperti itu. Itulah ya, nanti dalam bekerja juga sama. Kan seperti itu juga polanya. Ya. Ya, jadi sebenarnya memang nggak ada salah siapa, cuma karena ada faktor sialnya itu, terus ya saya mau nggak mau harus anu lah. Soalnya jadi susah dihubungi gitu kan untuk ketuanya. Jadi akhirnya gitu. Tapi sekarang sudah terselesaikan lah. Jadi itu di tahap untuk revisi akhir aja. Cuma karena revisi akhir itu juga saya ya terhambat untuk anunya membuat yang TA ini saya. Jadinya saya juga mikir TA saya ini overthinking, ini benar saya bisa selesaikan, terus overthinking satunya ini benarkah yang sebenarnya aku buat itu kayak komitnya itu mah. Ah, Gitu aja. bisa satu-satu dulu deh jalaninya. Misalnya nih lah, nggak usah langsung fokus ke apakah bisa sampai akhir, tapi fokus dengan kalau menyelesaikan satu-satu kira-kira gimana. Karena nanti juga pada saat kamu seminar juga mungkin nanti ada tambahan masukan-masukan kan dari pengujinya kan. Nah, Hmm. makanya tadi aku bilang lebih baik kamu bisa mendalami satu hal daripada kamu mencoba memikirkan banyak hal tapi belum bisa tuntas semua tuh. Lebih baik Hmm. ada satu hal atau dua hal yang bisa kamu optimalkan, tapi itu mendalam pembahasannya. Nah, itu yang bisa ditampilkan nantinya pada saat proposal gitu. Aku pikir seperti itu aja kalau kalau memang bisa apa sampai pada tahapan perancangan kan. Sekarang tuh malah lebih gampang kan. Lebih gampang tuh begini maksudnya. Ada banyak sekali alat tool alat yang atau ya alat lah tool maksudnya alat-alat yang bisa mempercepat apa yang mau dipikirkan oleh kita. Jadi kita tuh mikirin apa yang harus dituliskan, tinggal itu aja fokusnya. Sedangkan
implementasi ketulisannya kan itu banyak alat bantunya sudah. Salah satunya tadi yang aku sampaikan kayak konsensus tadi itu juga satu, atau yang lain juga banyak, atau kalau mau pakai Gemini juga ada, mau pakai chat GPT juga ada. Nah, tapi tetap harus ada koreksi juga dari kita, tetap kita ngelihat, kita baca, ini benar atau salahnya itu tetap harus. Cuma kan mempersingkat kita menulis. Jadi apa yang harusnya kita tulis dalam waktu sejam, bisa kita singkat 15 menit. 15 menitnya itu kita membaca. Jadi kan setengah jam aja waktu itu bisa dialokasikan. Jadi menurutku jangan langsung mikir banyak, mikirkan satu-satu saja. Ini bisa, ini bisa, ini bisa nggak. Yang penting tuh ada langkah yang mau dilakukan lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena kalau tidak sama sekali itu sama aja belum mulai. Gitu sih. Hmm. Karena Oke. tidak merubah apapun lah, Reksi lah. Maksud saya kalau tidak sama sekali, itu tidak akan merubah apapun. Hmm. Ya tetap begitu-begitu aja. Ya caranya adalah bergerak, itu aja pilihannya begitu. Hmm. Oke. Kalau kalau mau pakai pola kayak temannya kan ada beberapa temannya polanya gini, satu-satu dulu, misalnya bab satu dulu, bab dua dulu, bab dua, bab tiga dulu, itu juga itu bagus. Ada juga yang langsung sekalian satu bab, itu juga nggak apa-apa. Tapi yang penting ngerti itu dengan apa yang ditulis. Ya, Reksi, Ya, ada ya lagi? Pak. Cukup kalau dari saya. Nah, Adi, Ya, nggak apa-apa. Lagi mikir ngerjain juga, Pak. Yang penting jangan cuma dipikirin tapi digerakin. Kalau cuma dipikirin ya sebatas dipikirin aja, jadi nggak ada hasilnya juga. Bergerak sedikit-sedikit gitu. Kalau nggak mau Iya, langsung Pak. ambil gede, ya sedikit-sedikit. Yang penting ada bergerak. Kalau kalian, jadi gini, kalian berpikir aja, itu tetap aja akan bergerak pada akhirnya. Itu seperti seperti ibarat kalian berdiri di atas tembok yang selalu membawa kalian maju. Kalian kalian diam pun tetap pasti akan ada sesuatu yang bikin kalian jadi maju juga pada akhirnya. Entah maju karena semesternya, entah maju karena sudah limit, tetap aja nanti pada akhirnya ada pergerakan itu juga. Jadi sekarang pilihannya bergerak sendiri atau digerakin, itu kembali ke kalian juga sih. Oke, kalau gitu mungkin itu dulu. Mudah-mudahan bisa eh, mencerahkan ya Pak. setidaknya yang bisa saya bantu dari situ. Selebihnya itu keputusan di kalian juga. Oke, Oke. thank you. Oke. Selamat malam ya. Ya, malam, Ya Pak. Pak, selamat malam. Terima kasih.